Yo, what's up minasan? Kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 8 anime petualangan dengan tokoh utama overpower terbaik. Yo, daripada penasaran mending langsung aja kita simak 8 daftar berikut ini. Shinka no Mi. Seiichi Hiragi adalah orang gemuk yang jelek, menjijikkan, kotor, bau. Ini adalah hinaan yang dilontarkan kepadanya satu demi satu tentang penampilannya. Begitu kehidupan sekolah Seiichi yang menyedihkan. Suatu hari, sebuah suara yang mengaku sebagai dewa mengumumkan melalui sistem alamat publik untuk bersiap diangkut ke dunia lain. Seluruh sekolah termasuk Seiichi dikirim ke dunia fantasi yang menampilkan elemen seperti game, seperti level, statis, dan keterampilan. Namun, dewa masih memiliki persiapan yang harus diselesaikan untuk pemindahan dan akan mengirim mereka segera setelah ritual pemanggilan pahlawan siap. Semua kelas membentuk kelompok untuk menunggu pemindahan, tetapi Seiichi sendiri dikucilkan dan karena itu dipanggil ke area yang berbeda. Setelah dipindahkan, hal pertama yang Seiichi makan adalah buah evolusi yang akan sangat mengubah hidupnya. Subarashi Konosuke the Animation. Neku Sakuraba, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dengan hobi musik dan graffiti, terbangun di tempat yang tampaknya merupakan distrik perbelanjaan Shibuya di Tokyo, Jepang. Tanpa tahu mengapa dia ada di sana, dia membuka tangannya untuk menyadari bahwa dia memegang peniti hitam yang aneh. Setelah membaliknya dengan tangannya, pikiran orang-orang di sekitarnya mulai mengalir ke kepalanya sekaligus. Terkejut, Neku menemukan dia bisa membaca pikiran orang lain dan menganggap itu ada hubungannya dengan pin hitam yang dia pegang. Hanyo no Yasahime. Putri Sesomaru dan Inuyasha memulai perjalanan yang melampaui waktu. Di feodal Jepang, si kembar setengah iblis Towa dan Setsuna dipisahkan satu sama lain selama kebakaran hutan. Saat putus asa mencari adik perempuannya, Towa mengembara ke terowongan misterius yang mengirimnya ke Jepang saat ini, di mana dia ditemukan dan dibesarkan oleh saudara laki-laki Kagome, Sota, dan keluarganya. 10 tahun kemudian, terowongan yang menghubungkan dua era telah dibuka kembali, memungkinkan Towa untuk bersatu kembali dengan Setsuna, yang sekarang menjadi pembunuh iblis yang bekerja untuk Kohaku. Tapi yang mengejutkan, Towa, Setsuna tampaknya telah kehilangan semua ingatan tentang kakak perempuannya. Bergabung dengan Moroha, putri Inuyasha dan Kagome, 3 wanita muda melakukan perjalanan antar dua era dalam petualangan untuk mendapatkan kembali masa lalu mereka yang hilang. Shinno Nakama Chanai, seorang petualang yang heroik dan perkasa, bermimpi membuka toko obat. Red pernah menjadi anggota parti pahlawan, parti kuat yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat Tarakson, raja iblis yang mengamuk. Begitulah sampai salah satu rekannya mengusirnya.
berharap untuk menjalani kehidupan yang mudah di perbatasan. Tujuan baru Red adalah membuka toko obat, namun menjaga rahasia kehidupan dia sebelumnya mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Terutama ketika Reed, seorang petualang cantik dari masa lalunya, muncul dan meminta untuk tinggal bersama dengannya. Sayhate no Paladin, di kota kematian yang telah lama hancur dan jauh dari peradaban manusia, hiduplah seorang anak manusia namanya Will, dan dia dibesarkan oleh 3 undead. Mereka adalah prajurit skeleton yang tangguh, Blood, pendeta mumi yang anggun, Mary, dan ahli sihir yang aneh, Gus. Ketiganya memberikan cinta kepada bocah itu dan mengajarinya semua yang mereka tahu. Suatu hari, Will mulai bertanya-tanya mengenai jati dirinya. Will ingin mengungkap misteri tanah kematian yang jauh ini dan menggali masa lalu yang dirahasiakan oleh para undead itu. Dia harus mempelajari cinta dan belas kasih dari dewa-dewa baik, serta kefanatikan dan kegilaan dari dewa-dewa jahat. Ketika dia mengetahui semuanya, bocah itu akan mengambil langkah pertamanya untuk menjadi seorang paladin. Heion Sedai no Idaten Tachi. Dewa datang menyelamatkan umat manusia ketika iblis mengacau. 800 tahun yang lalu, Dewa Idaten bertarung dan menyegel iblis. Sekarang Idaten hidup damai tanpa ada pertempuran. Namun tiba-tiba iblis bangkit kembali dan pertempuran antara dewa, manusia, dan iblis akan segera dimulai. Take OP Destiny. Suatu hari meteorit hitam jatuh di dunia dan hal itu mengubah semuanya. Meteorit itu menghasilkan monster aneh bernama Detu yang merajalela. Detu melarang semua musik karena musik adalah satu-satunya hal yang bisa mengatasinya. Tapi ada beberapa orang yang melawan Detu. Mereka adalah wanita muda yang memiliki kekuatan musikat. Para wanita muda ini memegang skor yang mampu mengalahkan monster. Selain itu, ada orang yang memimpin para wanita ini. Dia adalah konduktor. Seorang konduktor bernama Tak bermitra dengan musikat bernama Unmei. Tak memiliki tujuan untuk mengembalikan musik ke dunia, dan Unmei ingin menganjurkan Detu. Bersama-sama mereka melakukan perjalanan ke New York. Fumetsu no Anatai. Ada benda abadi misterius yang dikirim ke bumi tanpa emosi atau identitas. Namun benda itu mampu meniru bentuk dari berbagai hal di sekitarnya. Pada awalnya benda itu adalah sebuah bola. Kemudian benda itu meniru bentuk batu. Saat suhu mulai hangat, benda itu meniru lumut. Kemudian turunlah salju dan akhirnya ada seekor serigala terluka yang berbaring di dekatnya. Saat serigala itu mati, benda itu meniru bentuknya. Akhirnya benda itu mendapatkan kesadaran dan mulai melintasi hamparan salju kosong sampai bertemu dengan seorang anak laki-laki. Perjalanan abadinya dimulai ketika benda itu bertemu anak laki-laki itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia agar channel ini semakin berkembang.